Maafin Bapak, nak. Tapi sekarang ini kerjaan Bapak sedang sedikit. Bapak nggak mampu mengumpulkan uang untuk biaya sekolah kamu, nak. Pak, maafin Alia ya, Pak. Alia udah nyusahin Bapak. Pak, kalau Alia nggak boleh sekolah juga nggak apa-apa kok, Pak. Kata siapa nggak boleh? Besok kita daftar ke sekolah itu. Yang benar, Pak. Aduh, Pak. Alhamdulillah, makasih ya, Pak. Bapak memang bapak terbaik di dunia. Ya Allah, apapun akan kulakukan demi melihat anakku bahagia seperti ini. Di sekolah aku ketemu anak cewek cantik anaknya. Aku kagum ya sama dia soalnya walaupun dia punya kekurangan tapi dia kelihatan pintar dan tegar gitu loh anaknya, Mas. Oh ya, kebetulan banget. Tadi juga Mas dapat pasien anak kecil dan dulunya sempat sakit polio dan mempunyai penyangga besi di kakinya dia. Penyangga besi gini maksud kamu? Iya, Loh, aku juga ketemu anak yang sama pakai penyangga besi gitu namanya Alia. iya nama pasiennya juga Alia. Tuh kan, Kita berarti ketemu kita anak yang ketemu sama. anak yang sama. Iya, pintar loh anak itu, Mas. Hei, kalian kok kayaknya seneng sekali sih bicarain masalah anak orang lain. Nggak pernah berpikir bagaimana caranya dan kapan untuk punya anak sendiri. Hah? Ma, kita sudah berusaha. Tapi kalau Allah belum kasih kepercayaan murni untuk hamil, terus kita harus gimana dong? Murni, kamu selalu banyak alasan. Kamu tahu nggak, Mama ini malu. Setiap ketemu temen-temen, semuanya tanya, kapan Ibu punya cucu? Anaknya sudah lama nikah kok nggak punya anak. Kan malu kan? Pokoknya Mama mau dalam waktu dekat ini kalian harus ikut apa itu namanya rencana program untuk punya anak. Mama mau punya cucu. Ya, Murni? Ibu seneng deh ayah kamu ngizinin kamu sekolah di sini. Alia juga senang. Karena ada Ibu Murni. Coba Ibu Alia kayak Ibu Murni. Memangnya Ibu Alia kenapa sayang? Ibu Alia udah meninggal waktu Alia bayi. Kata ayah, ibu itu cantik banget. Padahal Alia belum lihat fotonya. Pasti cantiknya kayak Ibu Murni. Ibu sebenarnya juga punya anak. Dan kalau anak ibu masih hidup, mungkin dia juga udah sebesar kamu sekarang. Dan pasti cantik kayak kamu. Tapi sayang anak ibu meninggal sewaktu masih bayi. Ibu jangan sedih ya. Kalau orang meninggal itu berarti dia disayang Allah. Itu kata Bapak Alia. Jadi Ibu Alia disayang Allah, anak ibu juga disayang Allah. Jangan sedih lagi ya. Ya Allah, entah kenapa aku sekarang ini merasa anakku seakan hidup kembali dan dia sedang memeluk aku. Bapak, Gara-gara melahirkan dia anak saya Murni sampai meninggal. Ibu pasti Buat apa saya bohong? Pergi Ahmad.
Alia, kamu masuk duluan ya sayangnya. Mau bicara sama bapak kamu. Bisa? Mau ngapain kamu kesini? Berani-beraninya kamu muncul di hadapan saya setelah kamu membuat saya kehilangan anak saya. Apa maksudnya? Masih nggak ngerti? Gara-gara kamu anak saya mati, Mas. Dan saya hidup bertahun-tahun menderita karena kehilangan anak saya. Sementara kamu bisa hidup seenaknya sama perempuan lain. Sampai kamu punya anak. Alia itu anak kamu sama perempuan selingkuhan kamu kan? Beruntung kamu ya, punya anak seperti Alia. Dia itu baik dan tulus. Gak kayak kamu. Kenapa kamu diam? Hah? Lupa? Atau pura-pura lupa? Kalau saja waktu itu saya nggak pergoki kamu sama perempuan selingkuhan kamu, mungkin sampai sekarang anak saya masih hidup. Tolong Murni, jangan berprasangka buruk dulu sama aku. Apa yang terjadi tidak seperti yang kamu bayangkan. Anak itu, Sayang, kamu ngapain di sini? Pak. Kebetulan sekali kita bisa ketemu di sini. Oh ya, ini istri saya. Mas Ahmad itu mantan suami aku, Mas. Orang yang sangat aku benci. Karena dia anakku meninggal. Murni, aku ngerti perasaan kamu. Nggak baik loh nyimpan dendam sama orang. Lagian kan itu jadi masa lalu. Tapi kenapa sih dia harus muncul tiba-tiba di hadapan aku sekarang? Padahal selama ini aku udah berusaha keras untuk melupakan itu semua. Dan kenapa juga harus dia yang jadi bapaknya Alia? Murid yang aku tuh udah sayang Mas sama Alia, Mas. Ahmad kembali lagi ke kota ini. Hah? Bahkan anaknya jadi murid dan pasien anak dan menantu saya. Oh tidak. Mama, Tadi nggak sengaja Mama dengar pembicaraan kamu sama Murni. Ahmad itu orang jahat loh. Dia datang kembali ke sini pasti untuk hanya menyakiti hatinya Murni aja. aku rasa dia nggak sejati itu, Ma. Kamu nggak tahu siapa Ahmad. Ahmad itu lebih licik lagi daripada serigala. Oh ya, kamu kan dokter yang menangani anaknya Ahmad kan? Kamu kan pasti tahu dong alamat dia di mana. Tapi, Ma, Kamu nggak mau dia deketin Murni lagi kan? Maafin Bapak, nak. Tapi sekarang ini kerjaan Bapak sedang sedikit. Bapak nggak mampu mengumpulkan uang untuk biaya sekolah kamu, nak. Pak, maafin Alia ya, Pak. Alia udah nyusahin Bapak. Pak, apa Alia masih boleh ketemu Ibu Murni?
Alia sayang banget sama Ibu Murni. Pak, kalau Alia deket Ibu Murni, Alia kayak deket ibu sendiri. Dia itu memang ibu kandung kamu. Ibu yang sudah melahirkan kamu. Tapi maafin Bapak. Bapak nggak bisa ngasih tahu kamu soal ini. Bapak hanya nggak mau nenek kamu sampai menyakiti kamu. Ini cewek siapa? Bapaknya Alia nggak ada. Anak ini pasti cucu yang gak pernah saya harapkan. Cacat. Untuk apa dia hidup? Bikin malu. Nenek, Apa? Kamu sekarang aduh Nek, sakit Nek. Aduh, Nek. ikut saya sekarang. Nek, Alia nggak boleh pergi kalau nggak ada bapak di rumah. Kamu harus ikut saya sekarang. Ayo. Aduh Nek, sakit Nek, kaki. Aduh Nek, sakit. Aduh, Ayo ikut saya. enggak Nek, Alia nggak mau. Emang salah Alia apa sih Nek? Gak usah tanya salah kamu. Apa kamu ikut saya sekarang juga? Aduh Nek, sakit Nek. Aduh, ada apa nih ya? Kok mendadak perasaanku nggak enak? Kamu keras kepala sekali ya. Ikut saya sekarang. Astagfirullahaladzim. Ibu benar-benar gak punya hati. Tegas sekali menyakiti anak kecil seperti Alia. Sakit. Potong kasih. Kamu yang bikin saya marah. Kamu lupa perjanjian kita. Alia, sebaiknya kamu pergi. Oh ya Allah.